Tapi saya yakin bahwa kehadiran gedung ini telah menunjukkan iman kita. Karena ada iman, maka kita bisa hadirkan gedung ini. Kalau tidak ada iman, tidak mungkin. Bupati Asmat Provinsi Papua Selatan Elisa Kambu meresmikan Gereja Protestan Indonesia di Papua Klasis Asmat Jemaat Immanuel Mbait pada Minggu tanggal 13 Agustus 2023. Peresmian gereja ini diawali dengan proses penguntingan pita, kemudian pembukaan pintu gereja dan diikuti oleh seluruh rombongan pendeta memasuki ruang gereja yang telah diresmikan diiringi dengan lagu dan tarian. Satu pesan penting Bupati Asmat kepada jemaat Immanuel Mbait adalah hadirnya gedung gereja ini karena iman. Bahwa kehadiran gedung ini telah menunjukkan iman dari jemaat Immanuel Mbait. Karena ada iman maka gedung gereja ini hadir. Selain itu Elisa Kambu pun mengingatkan para jemaat bahwa gedung gereja sudah tersedia tapi pekerjaan pelayanan belum tuntas. Maka para jemaat harus menjadi terang, panutan bagi orang lain di dalam setiap pelayanan. Atas nama pemerintah ia menyampaikan selamat dan apresiasi atas peresmian gedung ini dengan harapan bahwa adanya gedung ini bisa meningkatkan kualitas iman jemaat, menjadi matang dan mantap di dalam setiap pelayanan. Dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja. Hari ini Minggu tanggal 13 bulan Agustus tahun 2023. Saya Bupati Asmat atas izin kita semua yang hadir sore hari ini meresmikan gedung gereja bakal Jemaat Getsemani, Jemaat Immanuel Mbait, Gereja Protestan Indonesia di Papua. Kita semua berdoa supaya Tuhan selalu hadir di tempat ini. Pintu gerbang dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Atas nama pemerintah Kabupaten Asmat, kami menyampaikan selamat dan sukses atas peresmian gedung gereja GPI Papua, bakal jemaat Getsemani, jemaat Immanuel Bait sore hari ini. Kita semua berdoa bahwa kehadiran gedung ini akan memberi ruang dan suasana yang nyaman bagi umat GPI Papua, khususnya bakal jemaat Getsemani, untuk beribadah dan melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan rohani yang tujuannya untuk terus memperkaya dan menambah iman dari warga jemaat yang akan mengambil bagian dalam ibadah dan kegiatan pelayanan di tempat ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang telah memulai pekerjaannya di tempat ini, Dia terus bertanggung jawab akan terus bersama umatnya di tempat ini, dengan tetap memperhatikan sambutan Badan Pekerja Sinode yang disampaikan oleh Ketua Klasis tadi. Ya, jadi fokus kita ada di situ. Tapi saya yakin bahwa kehadiran gedung ini telah menunjukkan iman kita. Karena ada iman, maka kita bisa hadirkan gedung ini. Kalau tidak ada iman, tidak mungkin. Jadi itu sebabnya pekerjaan kita belum selesai. Gedung ini ada, tapi pekerjaan kita adalah pelayanan kita belum tuntas. Hidup kita harus menjadi terang, menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang lain. Jemaat banyak, gereja banyak, di mana-mana. Pertanyaannya adalah bagaimana warganya. Dengan semakin banyak gereja ini kita hidup lebih baik kah, atau kita tetap seperti itu saja? Tapi saya berkeyakinan sungguh bahwa gedung ini merupakan tindakan iman dari warga jemaat di sini. Saya percaya bahwa taburan-taburan kita menabur yang baik, menanam benih yang baik, kita pasti juga akan menuai berkat-berkat yang lebih, akan memetik buah-buah dari hasil taburan kita hari ini.
Itu sebabnya mari kita bersinergi, bergandengan tangan, merapatkan barisan untuk terus mulai disiplin mengerjakan apa yang telah digambarkan di Kisah Rasul pasal 2 ya, ayat 42 sampai dan 47. Jadi inti semua perjalanan hidup kita ada di situ. Bagaimana supaya gereja itu bertumbuh, dia makin tumbuh, makin sehat, makin baik, ya hidupnya di situ. Bersekutu harus menjadi prioritas. Beribadah toh, bersaksi juga tidak kalah penting, harus juga menjadi. Bersaksi itulah kehidupan kita. Bagaimana menjadi terang dan garam di mana kita berada. Bersekutu dan bersaksi saja tidak cukup, tapi harus melayani. Harus ada pengorbanan, harus ada tindakan. Selanjutnya, ya, kita tidak sendiri ya. GPI tidak sendirian di Asmat. GPI juga ada di tengah-tengah gereja-gereja yang lain juga. Nah, dan semua kita harus berlomba-lomba di situ. Harus, yang paling penting tidak berebutan, tapi saling menghormati, berkolaborasi, bersinergi bersama untuk bagaimana terus menghadirkan Shalom Allah, kabar baik, kabar kesukaan itu di Asmat ini sampai ke pelosok-pelosok tanah Papua, menjangkau mereka yang belum terjangkau. Inilah yang menjadi pergumulan kita bersama. Saya harap GPI Papua bisa, juga gereja-gereja yang lain juga bisa. Yang penting kita harus mulai dari tindakan iman, mulai dari diri kita, mulai dari apa yang ada pada kita. Dan yang terakhir, ya ini bulan Agustus ya, enam bulan lagi kita akan pemilu. Pemilu ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Gereja atau lembaga keagamaan yang lain, pemerintah, masyarakat, setiap warga negara bertanggung jawab bersama-sama untuk menyukseskan pemilu ini. Untuk itu, sebagai Bupati Asmat, saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terutama pihak gereja, masjid, juga tempat-tempat lembaga agama yang lain, kaum muslimin dan muslimat. Saya harap kita boleh berbeda pandangan, berbeda pilihan, tapi tidak boleh memecah belah persatuan dan kesatuan kita sebagai warga negara Indonesia, tapi juga sebagai keluarga besar Asmat. Asmat ini penting bagi kita semua. Kita punya tanggung jawab untuk memastikan
bahwa seluruh tahapan sampai dan pelaksanaan pemilu ini berlangsung dalam keadaan aman, tertib, sukses. Itu yang menjadi kerinduan kita semua. Itu sebabnya saya ingin menitipkan ini kepada Bapak Ibu para pemimpin umat atau pemimpin agama yang ada, lebih khusus di lingkup Katolik, Protestan, Muslim. Saya harap ini menjadi perhatian.